terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan putramu yang tunggal ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus untuk menebus kesalahan kami, menebus setiap dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup ya Tuhan, dan menerima keselamatan dan beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Kami terus mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Pujian dari awal, katakan give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. Dengan bangkit berdiri kembali katakan, and now let the weak say I am strong. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. All the things You've done for us. And now, let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done. The Lord has done. Give thanks. Kepada Allah yang rela mati bagi setiap kami, kepada Allah yang meninggalkan tahta dan turun ke dunia bagi kami yang hina dan berdosa ini, dan kepada Allah yang maha tinggi yang rela menjadi manusia, mati dan bangkit hanya karena kasih-Nya yang melimpah bagi kami semua. Dan kepada Allah yang seperti itulah kami mengangkat segala hidup dan pujian kami yang paling tulus dari hati kami terdalam kepada Engkau. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan, kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan.
Kami bersyukur karena adanya hari Minggu, hari di mana kami dikembalikan ke jalur semula. Kalau di hari-hari biasa kami sering mengalami banyak distraksi dalam hidup ini, tapi kami bersyukur di hari Minggu kami kembali diingatkan, kami kembali ditegur, kami kembali dikuatkan di dalam persekutuan sesama gereja Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu hari ini, sore hari ini, Tuhan tolong hati kami untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Ajar kami duduk diam, ajar kami fokus dan serius, ajar kami gak main handphone, ajar kami fokus sama kebenaran firman Allah, karena kami percaya kebenaran-Mu adalah kebenaran yang mampu membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi, agar kebenaran ini yang berasal dari hati Allah boleh sungguh menguatkan setiap hidup kami ya Tuhan. Ketika benih firman ditabur boleh berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga buahnya pun boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Bagi-Mu segala kemuliaan kekal selamanya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semua, silakan duduk. Sambil duduk bolehkah bilang, saya senang lihat kamu datang hari ini ke kiri kanannya. Haleluya. Shalom semua Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Shalom. Senang sekali bisa ada di tempat ini kali pertama saya berada di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala, Pendeta Dr. Andris Cahyadi dan istri Kak Rani. Ini dua orang senior saya yang sangat saya hormati dan hargai sekali. Bapak Ibu Saudara bersyukur punya gembala dan ibu gembala seperti beliau-beliau, orang-orang yang sangat concern sama kegerakan, sama penggembalaan, dan hatinya luar biasa. Izinkan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Angga. Saya wakil gembala dari GBI Bless Impact Generation dari Grogol. Kami berjemaat di Grogol. Salam dari Pak Gembala dan segenap jemaat kami di Grogol kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya hadir ditemani oleh istri saya, Melisa. Kami berdua menggembalakan di tempat yang sama, dan Mel baru saja lulus dari S2 Counseling di STTRI. Dia punya beban yang lebih kepada counseling. That's why kami di gereja, kami banyak bangun kegerakan anak muda tentang counseling dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tetap mau mengucapkan selamat Paskah, karena masih bernuansa Paskah, belum lama, masih minggu lalu. Karena masih nuansa Paskah, saya diberi tema bebas, dan saya berpikir ketika saya berdoa, saya tergerak untuk membawakan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang kuasa kebangkitan Kristus. Boleh bilang sama-sama dengan saya, kuasa kebangkitan Kristus? Haleluya. Saya akan mulai khotbah saya dengan dua pertanyaan. Ada two questions for all of you in this room, guys. Yang pertama adalah, apakah kuasa kebangkitan Kristus berbekas atau berdampak di hidup kita? Kita mungkin sering merayakan kebangkitan Kristus, kita sering merayakan Paskah setiap tahun, gak pernah lewat gitu ya. Bahkan kita seneng banget kalau Paskah datang. Tapi pertanyaan saya yang pertama kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, apakah kebangkitan Kristus atau kuasa kebangkitan Kristus berbekas atau berdampak bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan pertanyaan yang kedua adalah, di dalam awal khotbah saya akan mempertanyakan, apakah kita yang ngakunya Kristen ini, yang bahkan sudah pelayanan setiap minggu, sudah sungguh memaknai arti kebangkitan Kristus di dalam hidup ini? Maka dua pertanyaan ini menjadi dua pertanyaan pengantar saya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita mungkin Kristen sudah lama, ada yang dari kecil, dari sekolah minggu, bahkan sudah pelayan Tuhan di gereja. Tapi apakah kebangkitan Kristus menjadi hal yang penting dan kita maknai secara penting dan mungkin berbekas atau berdampak di hati kita? Saya teringat cerita bagaimana ada seorang pendeta dan istrinya pagi-pagi lagi keluar, Sabtu pagi mau ke ibadah di gereja, ibadah doa pagi. Dan tiba-tiba ada tetangganya keluar rumah dan berkata, "Ibu pendeta dan bapak pendeta mau kemana?" Si bapak udah masuk mobil, keburu masuk mobil, dan si ibu masih di halaman rumah. Dan si tetangganya nanya, tetangganya kira-kira bapak-bapak mungkin sekitar 60 tahun umurnya kira-kira, dan ibu pendeta ini bertanya, "Oh Pak, kami mau ke gereja. Sabtu pagi ke gereja, ada apa?" kata dia. "Oh, kami ada persekutuan doa," katanya. Lalu si bapak yang kira-kira 60 tahun ini berkata, "Oh gitu, saya juga dulu Kristen loh," katanya. "Tapi sekarang udah nggak lagi, saya pindah agama," kata dia. Dan si ibu pendeta ini berkata, "Oh ya, kenapa?" Singkat cerita mereka ngobrol gitu ya. At the end, di dalam conversation mereka, dalam percakapan mereka, akhirnya si bapak itu bilang, "Yang penting itu hidup ini adalah jadi orang baik," kata dia. "Yang penting itu hidup gak nyusahin orang. Dan perbuatan baik, semua agama sama," kata dia. "Yang penting kita jadi orang baik," kira-kira gitu. Ibu Saudara, hari itu saya nggak ada di sana, saya cuma diceritain. Tapi andai kata hari itu saya hadir di situ, saya penasaran. Kalau saya hadir hari itu, saya pengen nanya satu pertanyaan ke bapak ini yang kira-kira udah 60 tahun,
Dan kalau dia Kristen sekarang pindah agama mungkin kira-kira 30 tahun lah ya dia jadi Kristen. Dan dia mengaku dalam ceritanya dia udah 2 kali dibaptis bahkan gitu ya. Kalau hari itu saya hadir di tempat itu, saya ingin bertanya satu pertanyaan yang menggelisahkan hati saya sekarang kepada dia. Kira-kira saya mau nanya gini, Pak, Bapak kalau udah 30 tahun jadi Kristen dan sudah dibaptis 2 kali, Bapak ngapain aja selama ini jadi Kristen? Ibu saudara, cerita ini menjadi pertanyaan balik reflektif kepada kita semua yang sering kali mengaku Kristen bahkan pelayan Tuhan. Apa kita jadi orang Kristen yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Bahkan jangan-jangan kita di umur 60 tahun nanti kita berakhir sama seperti Bapak yang tadinya Kristen ini, bahkan sampai dibaptis sudah 2 kali, akhirnya meninggalkan iman Kristennya sama Tuhan. Setiap tahun ngerayain Paskah, setiap tahun ngerayain Natal, setiap tahun gak pernah absen gereja, KTB, Komsel, Sel Group, apapun namanya, gak pernah absen kata dia. Tapi at the end dia berkata semua agama sama aja, yang penting jadi orang baik. Berarti orang ini dalam hidup kekristenannya dia gak ngalamin kuasa kebangkitan Tuhan. Dia gak ngerti kenapa Kristus mati dan bangkit bagi dirinya, bagi engkau dan aku hari ini. Ngapain aja jadi Kristen selama ini? Ibu saudara, 2 pertanyaan ini menjadi 2 pengantar yang akhirnya ketika saya renungkan, saya harus mengajak kita semua membuka 2 teks firman Tuhan. Dan 2 teks ini boleh dimunculkannya nanti dulu, teksnya aja dulu. Back. Stop. Di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Dan yang kedua adalah, bagian yang kedua adalah 1 Korintus 15 ayat 8 sampai ke-11. Kita akan baca 2 bagian firman Tuhan ini. Saya berharap Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya atau buka handphonenya. Ada Alkitab di handphone Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan lihat apa yang Paulus ajarkan tentang kebangkitan Kristus. Dan saya berdoa hari ini kiranya pengajaran ini boleh jadi pengajaran yang memberkati kita semua. Katakan amin. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Dan yang kedua yang setelah itu kan kita baca di 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Bolehkah rekan-rekan yang pria membacakan ayat 7, lalu bergantian teman-teman yang wanita seterusnya sampai ayat ke-11. Yang udah ketemu bilang yes. Baru 3 orang. 4, 5. Puji Tuhan. Kita baca ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Teman-teman yang pria dulu. 1, 2, ya. Kita baca bagian firman Tuhan yang kedua, 1 Korintus 15, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Kita balik sekarang, teman-teman yang wanita dulu, ayat yang ke-8, ke-9 teman-teman yang pria, dan selanjutnya sampai ke-11. Kalau ketemu katakan yes. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 8, teman-teman yang wanita dulu, 1, 2, ya.
Saudara jemaat GB Little Flock yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dua teks ini adalah dua teks yang sangat menarik. Kenapa saya pilih dua ini? Karena kalau kita komparasikan, kita akan menemukan setidaknya gagasan-gagasan penting dari seorang Paulus, rasul besar itu, tentang apa kebangkitan Kristus. Dari dua teks ini kita akan menemukan gambaran yang sangat clear. Yang pertama itu berbicara soal Paulus mengalami mind shifting ternyata. Perubahan pola pikir dengan menganggap Kristus sebagai hal yang sangat penting. Tadinya kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tadi kita jelaskan lebih detail. Yang kedua, kalau kita perhatikan ada gagasan teologis yang menarik lagi yang kita temukan. Terdapat penekanan atau fokus dalam mengingat kasih karunia Allah. Paulus bilang tadinya aku ini bukan rasul Tuhan, tapi sekarang kalau aku bisa jadi rasul itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, bahkan aku gak layak disebut rasul, kata dia. Berkali-kali dia tekankan hal itu, dan sampai yang ketiga, gagasan teologis yang penting adalah nuansa yang sangat kuat dan sangat strong tentang praktik hidup sebagai saksi Kristus. Tiga hal ini adalah tiga hal yang menjadi penting di dalam kita orang Kristen, siapapun Anda dan saya hari ini, dalam memaknai kebangkitan Kristus. Yang pertama dulu, mind shifting, perubahan pola pikir. Paulus bilang di dalam Filipi 3 tadi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagi Paulus yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, pribadi Kristus tidak dapat dikompetisikan dengan aspek lain di hidup kita. Ibu saudara, kalau kita jadi orang Kristen, seringkali kita berpikir bahwa yang pertama itu Tuhan, yang kedua keluarga. Saya pernah di dalam sebuah kafe, lagi ngobrol sama anak-anak muda gitu ya, dan anak-anak muda ini berkata, Kak, yang penting di hidup kita yang satu Tuhan. Bener nggak Kak? Iya kan Kak? Iya kan Kak? Anak muda ini mencoba meyakinkan saya. Yang kedua tuh keluarga kan Kak? Bener kan Kak? Saya diam dulu. Yang ketiga itu baru pelayanan, kata dia. Oh, dia mencoba mengurutkan secara detail dan berurutan. Yang keempat pekerjaan, kata dia. Terus saya bilang sama dia, emang pernah di Alkitab kita menemukan Tuhan ingin menjadi yang nomor satu? Dia diam. Maksudnya gimana Kak? Kata dia. Coba kita cek dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita nggak akan pernah menemukan Tuhan ingin menjadi nomor satu di hidup kita dan berkompetisi dengan aspek hidup kita yang lain. Nggak akan pernah. Alkitab selalu mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu bukan ingin menjadi nomor satu, tapi ingin menjadi satu-satunya di hidup kita. Ibu saudara, kalau kita mau ikut Yesus, orang yang mengalami kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang paham betul bahwa Kristus satu-satunya di hidup dia. Aspek lain mungkin pekerjaan yang baik, mungkin family yang kita idam-idamkan, mungkin pelayanan yang selalu kita bangga-banggakan, seringkali, mohon maaf, membuat kita berpaling justru dari Tuhan, bukan? Seringkali membuat kita justru merasa bahwa Tuhan nomor satu dan berhak berkompetisi dengan hal yang lain. Saya jadi teringat cerita seorang misionaris bernama Glenn Edsit, orang Amerika yang lagi pelayanan di Cina. Glenn Edsit datang ke Cina bawa satu istri dan dua anaknya yang masih kecil. Dan teman-teman tahu bahwa di Cina itu pelayanan Kristen underground, jadi nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan mereka dideportasi pulang ke Amerika. Waktu dalam pelayanannya, berapa kali pelayanan, tiba-tiba suatu malam rumahnya Glenn Edsit diketok. Pas dibuka pintunya ada tentara Cina di depan pintunya, 2 orang tentara berkata, saudara Glenn, kamu pelayanan Kristen ya, hari ini juga kamu dan keluargamu saya deportasi ke Amerika. Glenn Edsit ketahuan pelayanan Kristen. Singkat cerita, si tentara ini berkata, kamu cuma boleh bawa 90 kilo, semua yang ada di tempatmu ini, untuk kamu boleh angkut pulang ke Amerika. Oke, kasih kami waktu buat berunding, katanya. Dia berunding sama istri dan anaknya. Anaknya bilang, papa aku bawa boneka ini ya. Istrinya bilang, ini vas bunga masih bagus, bawa aja. Papanya bilang, bukuku juga bagus, bawa semua, dikumpulin. Wah, lebih dari 90 kilo. Kurangin, punyamu kurangin, punyaku kurangin. Kurangin, ditimbang lagi. Wah, masih lebih dikit. Pisahin, kurangin. Sampai ditimbang, wah pas, 90 kilo. Tiba-tiba datang ke tentara itu dan berkata, oke, kami sudah timbang semuanya 90 kilo. Tentaranya timbang. Mana barang-barangnya? Mana yang mau kamu bawa ke Amerika? Bawa, timbang, dilihat timbangannya. Oke, pas 90 kilo. Wah, mereka seneng. Kita bisa pulang ke Amerika sekalipun dideportasi dengan hati yang sedih, tapi masih puji Tuhan lah, masih ada barang-barang yang bisa mereka bawa. Tapi si tentara di akhirnya sebelum mereka berpisah berkata seperti ini, Pak Glenn, kamu sudah timbang anak-anakmu. Bapak saudara, perkataan tentara itu menjadi mind shifting detik itu juga bagi seorang Glenn Edsit. Dia tinggalkan semua barang-barangnya,
buang, nggak perlu. Buku yang bagus, vas bunga, apa, tinggalin. Dia timbang anaknya 2, pas 90 kilo, kurang dikit. Dan akhirnya mereka sekeluarga bisa pulang ke Amerika. Dia peluk anak-anaknya, dia nangis dan berkata, puji Tuhan, anak-anakku masih bisa kembali ke negaraku bersama dengan aku. Ibu saudara, cerita ini mengingatkan kita sama teks ini, bukan? Bahwa seringkali kita merasa bahwa Kristus kalah penting sama hal yang lain. Tapi begitu kita tahu Kristuslah yang paling penting di hidup ini, mind shifting terjadi. Seperti Glenn Edsit yang buang semuanya, barang-barang yang tadinya berharga itu yang pengen dia bawa pulang, mendadak jadi gak berharga. Karena anaknya lebih berharga dari barang-barang lainnya. Bukankah dalam iman Kristen kita seharusnya kita jadi orang-orang seperti itu? Yang selalu berpikir dan merasa dan menganggap Kristuslah segala-galanya, yang lainnya sampah, kata Paulus. Dalam terjemahan aslinya sampah disebutkan sebagai kotoran manusia, maaf, atau kotoran hewan. Paulus tidak sedang berkata bahwa keluargamu sampah, gak usah punya keluarga, bukan. Paulus bukan sedang berkata bahwa gak boleh punya kerjaan yang baik, semuanya sampah, bukan. Bahkan Paulus bukan sedang berkata, pelayanan aja lah, gak usah kerja, yang penting Tuhan. Bukan. Bagi Paulus ketika dia sedang berkata, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, itu berkata soal there is no competition when you want to follow Jesus. Gak ada kompetisi di hati kita saat kita pengen ikut Tuhan. Maka kalau kita tahu Kristus satu-satunya, harusnya bukan lagi Kristus di nomor 1, keluarga di nomor 2, pelayanan di nomor 3, tapi Kristuslah yang ada di segala nomor dalam hidup kita. Orang yang ngerti ini dia akan kerja, gak akan korupsi. Saya percaya sekali. Orang yang tahu Kristus segala-galanya di hidup kita, dia adalah orang yang ketika pelayanan dia tahu motivasinya hanya untuk Kristus, bukan yang lain. Orang yang menganggap Kristus satu-satunya di hidupnya, dia paham betul apa arti kebangkitan Kristus. Hari ini lewat poin yang nomor 1, mari kita cek hidup kita. Apa kita orang yang sering kali menganggap Kristus satu-satunya di hidup kita? Atau jangan-jangan kita sering menganggap Kristus atau membawa Kristus untuk berkompetisi dengan hal lain di hidup ini. Yang kedua, bagi Paulus yang terpenting di dalam kebangkitan Kristus bukan cuma menganggap Kristus satu-satunya yang penting, tapi juga mengingat kasih karunia Allah. Dalam 1 Korintus tadi kita melihat bagaimana dia berkata bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus gak lupa bahwa hidupnya yang baru ini adalah karena kasih karunia Allah, dan ia senantiasa mengingatnya. Berbeda banget sama orang Kristen kebanyakan di zaman sekarang. Di tempat ini gak ada, tempat lain banyak. Bagi orang Kristen zaman sekarang mengingat kasih karunia Allah, mengingat pengampunan Allah, yaitu saat lagi nonton film Passion of the Christ, pas lagi Paskah atau lagi Jumat Agung diputer, baru nangis. Baru merasa Tuhan mengampuniku, aku lupa. Begitu masuk ke hari Senin, kerja lagi, kuliah lagi, nongkrong lagi sama teman-temannya, lupa kasih karunia Allah. Tapi begitu film Passion of the Christ diputar, nangis lagi. Begitu KKR setahun sekali, siapa yang mau terima Kristus, nangis lagi. Begitu Pak Andri khotbah hati Bapak, nangis lagi, baru ingat lagi. Tapi hari-hari lupa. Paulus berkata di dalam teksnya di dalam 1 Korintus 15 tadi, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang senantiasa ingat bahwa dia dulunya bukan apa-apa, dia orang berdosa, sekarang dia sudah dimenangkan, dipulihkan sama Tuhan karena kasih karunia Tuhan. That's why kita ngerti sekarang arti teks Yesaya. Ketika Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, tapi Tuhan mengampuni, menjadikan putih seperti bulu domba, seperti salju, seperti bulu domba. Apa arti kirmizi? Kalau teman-teman belajar teks-teks perjanjian lama kuno, sejarah Israel kuno, teman-teman akan menemukan ternyata kirmizi adalah salah satu bagian dari pohon oak. Ada pohon namanya pohon oak tulisannya, dan pohon oak ini atau pohon oak ini banyak jenisnya. Ada oak kermesh, oak apa, dan kirmizi adalah salah satu jenis pohon oak kermesh atau oak kirmizi. Yang menarik dari pohon oak kermes ini, ternyata di pohon yang besar ini sering banget ada serangga, dan ketika serangga ini meninggalkan kepompongnya, menetas jadi serangga, kepompongnya itu warnanya merah banget, gak ada putihnya, bahkan gak ada abu-abunya, nempel di batang, ditinggalkan di batang, dan serangganya pergi menjadi sangat cantik, mirip kupu-kupu lah kira-kira. Dan
kepompong yang merah-merah ini yang sudah ditinggalkan di batang-batang pohon oak kermes ini yang seringkali diambilin sama orang-orang Israel, diambilin, ditumbuk di sebuah tempat, dihancurin jadi serbuk dan dikasih air. Lalu ini yang seringkali dipakai untuk mengubah warna atau jaket kulit domba mereka menjadi warna merah. Kalau jaket kulitnya warna putih, dicelupin di cairan tersebut, digantung. Belum jadi merah banget, baru agak merah. Celupin lagi, gantung. Mulai agak merah, celupin lagi, gantung. Berkali-kali dicelupin, digantung, dicelupin, digantung, dicelupin, digantung, baru jadi merah banget. Maka ketika Alkitab menulis kirmizi, itu bukan berarti saat dosa kita benar-benar merah dan parah banget, tapi kirmizi berarti juga sekalipun kita adalah orang-orang yang sering nyelupin diri ke lubang dosa berkali-kali. Hari ini bertobat, besok berdosa lagi. Hari ini bertobat, besok berdosa lagi. Kayak teh celup, dosa lagi. Bertobat, dosa lagi. Berkali-kali, seperti kirmizi. Maka Tuhan bisa menjadikannya putih lagi seperti bulu domba. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang senantiasa mengingat bahwa kita bukan siapa-siapa tadinya. Tapi fakta hari ini bisa datang ke gereja, bisa nyembah Tuhan. Karena kita orang-orang yang diampuni sama Tuhan. Sekalipun dosa kita merah banget, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya masa lalu apa, tapi saya tahu sekali masa lalu saya adalah sebagai anak muda yang kelam. Saya bukan orang yang Kristen dari kecil, saya banyak melakukan berbagai dosa, bahkan saya minta duit sama papa saya dulu buat melakukan hal yang aneh-aneh sebelum saya bertobat gitu ya. Sekalipun saya tahu dosa saya merah dan saya sering melakukan dosa, tapi Tuhan mengampuni saya. Maka teks ini menjadi relevan dalam hidup saya dan bagi kita semua harusnya. Orang-orang yang merasa bahwa kita tadinya orang berdosa, tapi fakta hari ini bisa datang ke gereja, bisa mengalami Tuhan, karena Tuhan memulihkan dan mengampuni kita. Siapa hari ini yang masih simpan dosa tertentu di hidupnya? Gak usah angkat tangan, mungkin malu, angkat jempol kakinya. Mungkin Anda orang-orang yang hari ini udah Kristen sih, udah pelayanan, tapi aku ini loh, gak bisa lepas dari dosa ini tertentu. Tapi aku ini loh, masih muda, aku pelayanan sih, tapi pornografiku gak pernah stop. Kenapa ya? Udah terus datang, didoakan, balik lagi datang, aku jatuh lagi. Dengar baik firman Tuhan hari ini. Sekalipun dosamu merah kayak kirmizi, Paulus paham betul bahwa dia orang-orang yang tadinya bukan apa-apa, tapi kasih karunia Tuhan sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa kebangkitan Kristus yang kedua berbicara soal kita harus jadi orang yang terus mengingat kuasa kasih karunia Tuhan di hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, hidup sebagai saksi Kristus. Kita baca sama-sama ayat ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-11 tadi. 1, 2, udah dari depan, 3. Next. Bagi Paulus, konsekuensi logis dari orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, bagi orang yang udah ngaku hidupnya bertobat sama Tuhan, bagi orang yang udah ngaku bahwa dia percaya Yesus, konsekuensi logisnya adalah orang ini selalu akan menjadi orang yang menjadi saksi hidup bagi Kristus. Dia nggak bisa kalau nggak bersaksi. Bagaimana mungkin dulu aku bukan siapa-siapa, dulu aku orang yang masuk ke dalam lubang dosa, sekarang diampuni Tuhan, tapi nggak mau bersaksi, nggak mungkin. Orang yang sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus pasti mulutnya nggak akan pernah tinggal diam. Dia selalu berpikir gimana cara orang itu bisa bertobat. Hatinya selalu menggebu-gebu berpikir gimana emak bapak gue yang masih belum kenal Tuhan. Temen kantorku itu loh yang masih jilbaban, masih belum percaya Kristus. Gimana ya? Udah aku doain, udah aku ajak KKR masih nolak. Tapi gimana di tahun depan aku berdoa Tuhan ampuni dia dan kira dia bisa bertobat. Tuhan Roh Kudus jamah dia. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hatinya gak akan bisa tinggal diam buat jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi kalau hari ini Anda orang Kristen bertahun-tahun, udah pelayanan pula, tapi kita sering lupa sama jiwa-jiwa yang terhilang. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan-jangan kita orang Kristen yang belum pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan kita. Mungkin kita pelayan Tuhan di gereja, tapi kalau kita tahu di rumah kita masih ada tante, om, atau mungkin orang tua kita yang masih beda agama sama kita, masih nggak hati kita tergerak buat doain dia? Mungkin Anda yang bekerja di kantor, teman belakangku itu loh yang 2 meja dari aku yang masih pakai jilbab, masihkah Anda menggebu-gebu buat berkat Tuhan, menangkan dia? Pakai aku untuk bawa mereka masuk ke mesbah keselamatan Tuhan. Bagi Paulus, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang akan pernah bisa tinggal diam. Dia akan ceritain Tuhan, dia akan ceritain Tuhan, dia akan jadi saksi Kristus. Thank you. Di hidupnya.
Maka relevan banget ketika Paulus berkata seperti ini. Next. Dan hal ini sungguh ia buktikan sampai akhir hidupnya, bukan? Yang pertama di Kisah Rasul 20 sampai 22 dan 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Yang kedua, tetapi aku, Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Saudara, ketika Paulus tulis ini, ketika Paulus ngomong ini, dia adalah orang yang sedang berpisah sama jemaat di Efesus. Dia sedang menyelesaikan pelayanan misinya yang ketiga, kira-kira umurnya 58 tahun. Dia udah pergi ke 54 kota, kira-kira udah 3 kali perjalanan misi. At the end dia berkata, gue mesti cabut ke Yerusalem. Bye. Semua teman-temannya memperingatkan dia, jangan pergi. Kalau lu ke Yerusalem, lu bakal ditangkap, bro. Agabus, seorang nabi, sampai datang dengan sangat lebay, ambil ikat pinggang Paulus, dan dia ikat ke tangannya sendiri, berkata, beginilah nasib orang yang punya ikat pinggang ini. Dia akan ditangkap, disesat, dibunuh, bla 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 bla. Bahkan Roh Kudus sendiri mengingatkan sama Paulus, kalau kamu pergi, penjara dan sengsara menunggu aku. Roh Kudus fair sama Paulus. Kalau lu pergi, ini yang terjadi. Kalau lu gak pergi, lu tetap anak Tuhan yang gue sayang, it's okay. Roh Kudus hanya memberitahu apa yang terjadi kalau kamu pergi. Tapi Paulus dengan kesadaran penuh, tidak didorong oleh siapa-siapa. Next. Faktanya dia bersikeras tetap ingin pergi. Dan betul ketika dia nyampe di Yerusalem, ketemu Yakobus, gak lama dia ditangkap. Dan setelah ditangkap ada kerusuhan, akhirnya dia dipindah penjara ke Kaisarea dan dipenjara selama 2 tahun di sana. Next. Setelah itu dia dipindah lagi ke Roma, karena mesti diadili sebagai tahanan Roma. Dan dalam perjalanannya ke Roma ternyata kapalnya karam. Ini orang udah 58 tahun, bayangkan, udah gak muda lagi. Kakek-kakek gila mana yang udah ke 54 kota dan kapalnya karam. Terdampar 3 bulan di pulau yang bernama Malta. Setelah itu dipenjara di Roma, dilepasin? Enggak. Dipindah lagi menjadi tahanan rumah selama 2 tahun. Dan apakah dilepaskan? Enggak. At the end dia adalah orang yang dianggap sebagai tahanan dan dia mati dipenggal hanya karena dia punya kewargaan negaraan Roma. Biar lu matinya cepet, gue penggal aja, kata Kaisar. Ketika saya baca teks ini, stop dulu sampai situ. Saya tanya sama Paulus, kenapa lu mau segitunya ya? Bapak Ibu, pas saya tanya sama Alkitab, sama Paulus gitu ya, kenapa lu mau segitunya, seolah-olah Paulus yang sama dari Alkitab ini balik nanya ke saya. Kenapa lu gak mau segitunya? Saya nangis loh hari itu. Ketika saya nanya, kenapa sih lu mau segitu? Teman-teman lu udah bilang lu bakal dipenjara. Roh Kudus sudah kasih tahu kalau kamu pergi, penjara dan sengsara menunggu kamu. Bagi Paulus, Yerusalem adalah bunuh diri, bro. Tapi dia dengan kesadaran penuh, tidak mabuk, tidak didorong oleh siapa-siapa. Dia berkata, sekalipun aku harus mati di Yerusalem, Injil kebenaran Kristus harus tetap kuberitakan. Pas saya tanya, kenapa lu mau segitunya? Seperti seolah-olah Paulus yang sama. Dia lompat dan dia balik nanya ke saya, kenapa lu gak mau segitunya? Bapak Ibu, cerita ini mengubah hidup saya sebagai hamba Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang gak bisa diem sama Injil Kristus. Ketika dia pelayanan, ketika dia mungkin di kantor, ketika dia studi, ketika dia berelasi dengan pacarnya, ketika dia nongkrong sama teman-temannya, dia adalah tahu sekali bahwa hatinya, hidupnya adalah pelayan saksi Kristus. Dan yang paling menarik dari cerita Paulus yang sangat heroik ini adalah di dalam Kisah Para Rasul 22:15. Ketika dia ditangkap, ada kerusuhan, itu ya, sebelum dia dipindah ke penjara di Kaisarea. Pasukan datang, di tangga bait Allah dengan muka bonyok, babak belur di tangga bait Allah. Dia bilang sama pasukan, tolong izinkan saya bicara sama orang-orang Yahudi ini. Oke, ngomonglah bentar lagi lo gue tangkap. Di tangga bait Allah dengan muka bonyok dan babak belur dia bangun dan dia berkata, sebab engkau, ini perkataan Tuhan sama dia, harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Dia bersaksi. Udah bonyok babak belur di tangga bait Allah, dia bukannya kabur, dia bukan minta keringanan untuk diampuni, dia bukan minta kabur, tolonglah lepasin gua. Enggak, dia cuma bilang, gua mau berdiri di sini, izinkan aku bersaksi bagi mereka semua. Think about it. Dengan muka bonyok dan babak belur, Paulus di tangga bait Allah nggak minta bebas, tapi dia berkata, aku diperintahkan Tuhan untuk cerita ini semua
sama lu orang semua nih. Gak ada kesempatan lain bagi Paulus yang paling potensial selain berdiri di tangga bait Allah dengan muka bonyok dan babak belur dan untuk memberitakan Kristus bagi orang-orang Yahudi yang bebal hati hari itu. Sama seperti Kristus yang masuk ke Yerusalem dalam Minggu Palmarum, yang akan mati di kayu salib. Paulus yang sama, dia datang ke Yerusalem, dia berdiri di tangga bait Allah, ceritain tentang Yesus yang sama. Bagi Paulus, Yerusalem adalah bunuh diri. Tapi dalam kesadaran penuh, dia berkata, oke, Tuhan. Bagi teman-teman yang mungkin dibodoh, udah tahu lu Yerusalem bakal mati. Ini bukan kebodohan bagi Paulus. Ini aku sedang meneladani guruku, yaitu Yesus Kristus. Dan dia cerita sama orang-orang Yahudi di tangga bait Allah itu. Dan cerita ini membuat saya berpikir ulang tentang hidup kekristenan saya. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah orang yang harusnya hatinya gak pernah bisa diam untuk beritakan Kristus. Saya berdoa sama anak-anak gereja kami, until all of young people confess that Jesus is the Lord, I will preach Christ to all of you. Gak peduli generasi sekarang mau milenial kayak apa kayak, tapi Anda harus dengar kebenaran ini. Kristus mengasihi engkau dan aku. Bagaimana hidup kekristenan kita hari-hari ini? Apakah kita orang Kristen yang sudah mengalami Paskah bertahun-tahun, tapi kita gak pernah punya mind shifting? Kalau pikir kita masih sama. Kita sering menganggap Kristus punya kompetisi sama kantor kita, sama duit kita, sama kesehatan kita. Harusnya dia jadi Kristus yang gak punya kompetisi di hidup kita. Harusnya dialah satu-satunya di hidup kita. Dan ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang harusnya tahu kita orang-orang yang tadinya berdosa, sekarang diampuni Tuhan. Hidupnya gak akan pernah sama lagi. Dan yang ketiga, saat kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, harusnya kita paham betul bahwa kita adalah saksi Kristus. Ibu saudara, saya nggak tahu hidup Anda seperti apa hari ini. Tapi saya berdoa kiranya setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mungkin nggak semuanya ngerti. Ini pendeta muda apaan sih, ngomong apa sih? Tapi kalau ada 5 orang aja hari ini bisa nangkap firman Tuhan dengan hati yang terbuka, saya percaya hidupmu nggak akan pernah sama lagi. Paskah tahun depan kau akan alami dengan Paskah, menjadi Paskah yang berbeda bagi hidupmu. Karena kau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Tahu lagu mengiringmu seumur hidupku? Mengiringmu seumur. Well, singer boleh tolong bantu saya. Suara saya nggak terlalu bagus. Tapi hari ini saya mau nyanyi sama teman-teman semua di jemaat GBI Little Flock hari ini. Kalau Anda adalah orang yang hari ini perlu kasih karunia Tuhan, Anda tahu Anda sudah Kristen sudah sejak lama bahkan, tapi kekristenanmu jadi Kristen yang sama setiap tahun, gak pernah ada bedanya. Anda perlu datang sama Tuhan sore hari ini. Dan yang kedua, saya akan berdoa bagi Anda semua yang mulai ngerasa hatimu kerdil sama kebenaran firman Allah. Aku Kristen sih, tapi aku gak pernah tahu sama kebenaran. Aku gak ngerti kalau baca firman Tuhan. Apa ya ayat Alkitab yang terakhir ku baca? Kayaknya gak ada yang berbekas di hatiku. Kalau Anda perlu minta kerinduan hari ini, datang sama dia, and I will pray for you my friends. Yang ketiga, saya akan berdoa bagi Anda yang masih simpan dosa-dosa tertentu di hidupmu. Saya gak tahu Anda sedang simpan dosa apa. Saya juga orang berdosa hari ini. Tapi firman kebenaran seperti Paulus berkata, kasih karunia cukup mengampuni engkau dan aku hari ini. Kalau kau masih simpan dosa tertentu, dengar baik, jangan keluar dari pintu itu sebelum kau bertemu Allahmu hari ini. And I will pray for you. Letakkan dosamu, letakkan senjatamu, dan datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, akulah penjahatnya sore hari ini. I'm sorry, akulah penjahatnya. Aku simpan dosa tertentu, Tuhan gak tahu. Semua orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau engkau orangnya, datang sama Tuhan hari ini. Yang keempat, saya mau berdoa bagi orang yang hari merasa hatimu gak peduli sama menjadi saksi Kristus. Kau Kristen bertahun-tahun, bahkan kau pelayan Tuhan di gereja, tapi hatimu gak tergerak buat memberitakan Injil. Gak peduli mau dia masuk neraka kek, mati kek, bodo amat. Gue, lu. Tapi Paulus di tangga bait Allah dengan muka bonyok babak belur, dia berkata, saya mau bersaksi bagi Kristus. Dan dia tahu Yerusalem adalah bunuh diri, tapi dia tetap bersikeras datang ke sana. Maukah engkau punya hati yang sama kayak Paulus?
Kalau Anda bagian dari 4 orang tadi, taruh tanganmu di dadamu. Saya nggak akan undang maju ke depan karena masih physical distancing, but I will pray for all of you from here. Roh Kudus yang sama akan menjamahmu. Sekali lagi, Tuhan kasih kesempatan yang kedua bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang mau lebih dekat sama Tuhan, taruh tangan di dadanya, dan Roh Kudus akan menjamahmu sekali lagi. Bagi mereka yang mungkin masih simpan dosa tertentu di hidupnya Tuhan, hamba berdoa, Roh Kudus, tolong kami. Kami penjahatnya, kami bertobat, kami Kristen tapi gak berbuah. Kami Kristen tapi biasa-biasa aja. Kami Kristen, kami justru orang yang paling jauh dari Tuhan. Taruh tangan di dadamu dan biarkan nyanyi lagu ini bersama dengan saya. Haleluya. Ngiringmu Amin. seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Angkat suaramu, katakan, ku serahkan padamu. oh dia hadir di sini. Harapanku hanya bersamamu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Angkat suaramu sekali, katakan Dirimu dari hatimu terdalam. Come on. hidupku Haleluya. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Kau satu-satunya di hidup kami hari ini. ku serahkan padamu. Katakan harapanku. Come on. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejanamu. Jadikanku Bentuk kami sekali lagi, Roh Kudus. bejanamu untuk memuliakanmu. Dengan lembut katakan, mengirimmu. Seumur hidupku masuk dalam. Roh Kudus, jamah mereka yang hancur hati sore hari ini. I pray for them right now in Jesus name. Mereka yang perlu Tuhan, mereka yang perlu rekonsiliasi sama Tuhan. Hati yang lama diganti jadi hati yang baru. Mereka yang merasa sedang jauh dari Tuhan, hamba berdoa jamah dalam nama Yesus. Kasih karunia yang baru ya Tuhan. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan Teguh bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikanku bejana-Mu untuk Hamba berdoa bagi mereka yang meletakkan tangannya di dada mereka. Bagi orang-orang yang perlu Tuhan hari ini, mereka yang merasa pelayan Tuhan, bahkan Kristen udah lama tapi tetap gak pernah merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Dan bagi mereka yang sedang merasa simpan dosa-dosa tertentu di hidup mereka, gak ada yang tahu, mereka pandai dan bahkan kami pandai menyembunyikannya. Tapi hari ini kami tahu Tuhan melihat hati kami terdalam. Dan yang keempat, saya berdoa bagi anda semua yang merasa perlu hatimu diubahkan, untuk jadi berani memberitakan saksi Kristus seperti Paulus di tangga bait Allah dengan muka bonyok babak belur. Dia tetap memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang radikal, pelayan Tuhan yang berani untuk ambil bagian, membawa pulang generasi yang besar bagi Kristus Yesus. Hari ini hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan sekali lagi. Perbaharui hati yang lama jadi hati yang baru dengan kasih karunia-Mu ya Bapa.
Hamba berdoa ada hati yang menggebu-gebu, yang gak pernah tinggal diam, hati yang on fire diberikan atas-Mu dalam nama Yesus sore hari ini. Hamba berdoa Tuhan, kasih kegairahan yang baru, biar kami jadi orang-orang Kristen yang boleh sungguh merasakan kuasa kebangkitan-Mu, dan bawa kami untuk jadi terang dunia seperti Engkau menerangi dunia, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sekali, katakan, mengiringmu dari hatimu yang terdalam dengan komitmen yang baru. Haleluya. Come on, sing it loud. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, kehendakku, semua ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi sebagai pendengar ya Tuhan, tapi boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, juga berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terus berkati pelayanannya ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan, apapun yang ia lakukan ya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.